Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas pemrograman web kelompok 5 ingin mempresentasikan website rancangan kami yang berjudul MIKPED, Career Journey Manajemen Informasi Kesehatan. Proyek ini bertujuan untuk membuat website yang informatif dan interaktif yang menyajikan peta karir manajemen informasi kesehatan agar dapat mendukung kebutuhan mahasiswa dan lulusan MIK untuk memahami jalur karir mereka di bidang kesehatan. Proyek ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman website. Sebelumnya, perkenalkan, saya Revina Maharani dengan NIM 22496581 SV 20983. Saya Safrina Maulidah dengan NIM 22492520 SP 20532. Sebelumnya di sini saya izin jelaskan, tim klien dari sistem ini adalah pengguna internal manajemen informasi kesehatan seperti mahasiswa, alumni, dan pengelola program studi. Masalah yang diatasi dalam website ini seperti kurangnya pemahaman jalur karir di bidang manajemen informasi kesehatan, lalu tidak adanya media visual interaktif yang menampilkan cerita dan data alumni, serta masih sulitnya akses data alumni secara terstruktur dan mudah diakses. Langsung saja, berikut adalah tampilan website kami. Website ini memiliki landing page responsif sehingga tampilan akan otomatis menyesuaikan layar perangkat. Misalnya di sini kami coba kecilkan layarnya. Nah, maka akan mengikuti seperti ini. Lanjut kita besarkan lagi. Oke. Sekarang kami akan tunjukkan bagaimana alert selamat datang bekerja di sini ketika refresh halaman. Nah, akan ada alert selamat datang. Di navigasi bar, terdapat beranda, roadmap, alumni, dan masuk. Disclaimer, masuk di sini maksudnya hanya untuk admin website. Kita masuk ke halaman roadmap. Nah, di sini terdapat beberapa informasi jalur karir yang linear dengan jurusan manajemen informasi kesehatan. Contohnya yang populer ada profesi staf rekam medis, data analis, dan data manager. Jika diklik jelajahi semua jalur, terdapat detail informasi dari setiap profesi mulai dari gaji, kompetensi, dan sertifikasi yang dibutuhkan. Juga ada testimoni dan setiap profesi ini diberikan ke 4 level, yaitu ada entry level, junior, mid level, dan senior. Selanjutnya, kita masuk ke tampilan cerita alumni. Di sini terdapat beberapa post anonim dari para alumni manajemen informasi kesehatan yang membagikan testimoni terkait profesinya saat ini. Bahkan kita bisa tahu apakah ada lowongan kerja yang tersedia di sana. Siapapun bisa membuat dan membagikan post seperti ini di bagian bagikan ceritamu. Isikan formulir tersebut seperti tertera di layar, misalnya kita coba. Namanya Rani, lalu tahun lulusnya di tahun 2022, bekerja di institusi Rumah Sakit Gracia, lalu untuk posisinya koordinator medis. Kita tulis kita pengalamannya nih. Mantap. Lalu ada informasi lowongan yang terkait, jika ingin ditulis bisa ditulis. Lalu kita bisa upload foto juga jika kita ingin upload. Caranya, tinggal pilih upload foto, lalu kita pilih fotonya. Oke, foto sudah terupload dan kita kirim ceritanya. Oke, ada alertnya juga ya tadi. Postingan kita tadi bisa langsung dilihat di bagian ceritamu yang terbaru. Selanjutnya kita akan tunjukkan tampilan untuk admin. Pertama, kita masuk dengan akun admin terlebih dahulu. Input username dan juga password. Kita login. Oke. Setelah itu kita akan dibawa ke halaman dashboard admin. Di sini admin bisa melihat berbagai informasi seperti total karir, total cerita alumni, total pengguna, dan lain-lain. Admin akan bisa menambahkan karir atau profesi lain di bagian tambah karir, lalu mengisi formulir seperti tertera. Misalnya kita coba isi. Misalnya posisinya coder nih. Kompetensi yang dibutuhkan ICD-10. Kita butuh sertifikasi coding. Lalu deskripsinya juga bisa diisi. Rentang gaji. Kita juga bisa upload gambar seperti tadi. Nah, klik simpan. Admin nanti bisa memantau postingan karir di bagian beranda. Di sini juga di bawahnya ada cerita alumni terbaru. Ini untuk memantau postingan-postingan dari anonim yang dikirim. Sekarang kita logout untuk balik ke beranda umum.
Untuk menghasilkan website seperti yang tertera tadi, kami mengimplementasikan materi yang telah kami pelajari terkait HTML, CSS, JS, PHP, dan database. HTML terdapat dalam file index PHP, fungsinya sebagai halaman utama dari website. Require one config garing database.php ini untuk menghubungkan aplikasi dengan database agar bisa mengambil data. Data yang diambil adalah career roadmap dari tabel career roadmap dan career categories juga dari tabel alumni stories untuk menampilkan cerita alumni. Di bagian navbar, ini ada kode untuk menu navigasi seperti beranda, roadmap, alumni, masuk, ataupun logout. Selanjutnya, di hero section, ini ada kode untuk menampilkan pesan sambutan selamat datang. Untuk yang selanjutnya, pada website di index.php ini, terdapat implementasi juga yang mana kita menggabungkan data career, yaitu career.roadmaps dengan kategori karir kategoris berdasarkan level karir yang sama. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas CSS yang berada di file style.css. Fungsi file ini itu untuk apa sih? Fungsi file ini mengatur tampilan visual website agar terlihat menarik, responsif, dan ramah pengguna. File ini berisi kode untuk mengatur warna, layout, ukuran, dan efek animasi pada elemen HTML. Contohnya ada di navbar untuk navigasi agar tetap di atas dan efek hover. Nah, ini ada contohnya nih untuk yang .hero itu untuk membuat pesan sambutan dengan gradasi. Untuk .roadmap card dan alumni card itu untuk kartu konten. Untuk modelnya sendiri itu untuk pop-up detail career. Untuk yang selanjutnya ada BTN, alert from group, yaitu komponen umum yang di-styling secara seragam. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas terkait JavaScript. Nah, JavaScript ini terletak di script.cs. Fungsinya untuk direct feedback yang interaktif ke pengguna website. Misalnya nih, ada alert, selamat datang di Mikpad. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas terkait PHP, yaitu untuk memproses data dari formulir seperti file add story dan file add career. Mengelola login dan season di file login.php, dan melakukan koneksi dan query ke database MySQL di file database PHP yang telah kami buat. Di sini terdapat implementasi CRUD, yaitu create, read, update, delete. Misalnya create, kita menambahkan data karir baru ke dalam database. Lalu ada read, kita mengambil data cerita alumni dari database untuk ditampilkan di halaman utama. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita akan perlihatkan database yang kita buat, yaitu ada di database MySQL ini bernama Mikpad_DB. Terdapat 4 tabel utama, yaitu ada alumni stories, career categories, career roadmap, dan user. Secara keseluruhan, website ini sudah berhasil menerapkan seluruh materi praktikum, baik dari HTML untuk struktur halamannya, CSS untuk tampilan yang bersih dan responsif, JavaScript dan jQuery untuk interaksi dan direct feedback, dan yang terakhir ada PHP untuk koneksi database, login, dan fitur CRUD. Demikianlah penjelasan dan demonstrasi dari website yang kami kembangkan, yaitu Mikpad Career Apps. Kami berharap website ini tidak hanya memenuhi seluruh ketentuan UAS pemrograman web, tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana program web dapat diterapkan dalam dunia kesehatan, khususnya dalam manajemen informasi karir untuk alumni MIK. Sebenarnya, mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam proyek ini. Semoga ini pembelajaran dan pengembangan yang bermanfaat untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.